Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, amin. Walaupun akhir-akhir ini cuaca kurang mendukung yang membuat badan kita lemah, tetapi kita tetap semangat dalam memuliakan Tuhan, dalam mengikuti renungan kita. Namun sebelum kita masuk dalam renungan, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 21. Kita sama-sama membacakan dan kita sama-sama menyimak firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari yang orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kuanggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku
Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan memperhatikan kita. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ada salah seorang yang menderita stroke yang lebih dari setahun. Seluruh tubuhnya lumpuh, sidang jemaat Tuhan. Lumpuh total. Hanya kepalanya yang bisa bergerak, menggeleng-gelengkan kepala begini. Hanya itu aja yang bisa bergerak. Dia berkata begini, aku bosan hidup dan selalu hidup ini menyusahkan keluarga. Lebih baik aku mati. Ini yang selalu keluar dari mulutnya. Katanya terus setiap hari. Meskipun istri yang mendampinginya dan keluarganya yang lain yang selalu setia merawat dia dan mengasihi dia, sidang jemaat Tuhan. Ia merasa dirinya, namun perhatian itu dia rasakan tidak sebanding dengan apa yang dia berikan. Dia merasa dirinya tidak berguna karena dia mengalami kelumpuhan itu, sidang jemaat Tuhan. Dan inilah yang terus-menerus dia rasakan, sidang jemaat Tuhan. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang datang menemui dia, memberikan penguatan kepadanya, sidang jemaat Tuhan, agar imannya kuat dan dia kuat dalam menghadapi segala penderitaan dia. Ini adalah gambaran daripada Ayub, sidang jemaat Tuhan. Ayub berdoa dengan jujur tentang ketidakadilan yang dia rasakan, penolakan, penderitaan, dan beratnya kehidupan yang dialaminya. Dia merasa penderitaan ini sungguh luar biasa yang dialaminya. Sidang jemaat Tuhan, dia merasa itu ada yang tidak adil dari Tuhan. Ini yang dia rasakan, sidang jemaat Tuhan. Terkadang ini juga yang kita rasakan. Ayub menyatakan dirinya sudah jemu atau sudah bosan hidup dan meminta Tuhan membiarkan dia saja mati, sidang jemaat Tuhan. Pernyataan ini yang keluar dari mulut Ayub menyatakan bahwa dan menunjukkan bahwa kondisi Ayub sudah sangat parah dan terpuruk dan berada di tempat yang paling rendah. Pertanyaannya pasti muncul, apakah Tuhan membiarkan? Karena kita tahu Ayub adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Setiap dia melakukan kesalahan atau setiap anak yang melakukan kesalahan, dia selalu mempersembahkan korban untuk menghapus korban itu untuk korban penghapus salah, penghapus dosa. Dia hidup benar. Ya, sedang jemaat Tuhan. Tetapi yang dia terima adalah suatu penderitaan yang luar biasa. Dia merasa ini tidak adil bagi dia. Biarkan saja dia. Biarkan saya Tuhan mati. Itu yang dia rasakan. Itu yang dia keluar dari dirinya akhirnya. Terkadang ini sidang jemaat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita merasa sudah hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan segala perintah Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah baca firman Tuhan. Tetapi penderitaan selalu datang kepada kita. Kita merasa Tuhan itu tidak hadir kepada kita. Mengapa Tuhan begini? Ya, akhirnya keluar kata-kata itu seperti Ayub. Apakah Tuhan membiarkan Ayub atau Tuhan membiarkan kita? Tidak, sidang jemaat Tuhan. Allah selalu memperhatikan kita. Allah selalu memperhatikan sedetil dan sekecil apapun yang kita lakukan. Ingatlah sidang jemaat Tuhan. Seperti
seperti Ayub, penderitaan yang dialami akhirnya dia memperoleh suatu sukacita yang besar. Kita juga sidang jemaat Tuhan, kita jangan mudah putus asa, kita jangan mudah terpengaruh suasana yang ada seperti Ayub. Yakin dan percaya kepada Tuhan. Cobaan yang kita alami atau masalah yang kita alami, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Amin. Di balik itu semua, asal kita yakin dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ini yang penting sidang jemaat Tuhan. Makanya tema kita hari ini adalah Tuhan memperhatikan kita. Sidang jemaat Tuhan, kalau Tuhan meletakkan beban berat atau sangat berat untuk kita pikul, Tuhan melihat kita sanggup mengangkat beban itu dan mengangkat beban itu. Seringkali ada rencana Tuhan yang tidak kita bisa mengerti sedang jemaat Tuhan dengan situasi yang ada, yang sulit kita pahami. Seperti Ayub. Kalau kita memperhatikan keadaan Ayub, sulit kita pahami. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia anak kesayangan Tuhan Allah. Namun, kenapa dia menderita? Kenapa penderitaan itu dialami? Anak-anaknya meninggal, hartanya habis semua. Dia mengalami penyakit. Kalau kita katakan pasti tidak adil. Tetapi ada rencana Tuhan bagi Ayub. Dan juga bagi sidang jemaat Tuhan semuanya. Amin. Yakin dan percaya. Kita harus memahami isi hati Tuhan. Kita harus memahami rencana Tuhan untuk kita. Ingat sidang jemaat Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan tingkah laku kita. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan selalu memperhatikan ekonomi kita. Tuhan selalu memperhatikan pekerjaan kita. Tuhan selalu memperhatikan keluarga kita. Asal kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup sejalan dengan Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan. Amin. Ini yang penting jemaat Tuhan. Mari kita mau seperti Ayub. Walaupun dia mengalami penderitaan yang berat, tetapi dia tetap berjalan di jalan Tuhan. Dia tetap fokus menanggung segala sesuatu penderitaan yang dialami, agar nama Tuhan dipermuliakan di setiap kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus hidup di hadapan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan selalu memperhatikan kami di setiap kehidupan kami. Bagi Tuhan kami senang, bagi Tuhan susah dalam kehidupan ini. Tetapi kami yakin percaya kami punya Tuhan yang luar biasa yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.